Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait mata kuliah sengketa pajak pembelajaran untuk ke-14 yang mana tema kali ini itu adalah pemeriksaan dan putusan lembaga keberatan. Baiklah, sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, alangkah baiknya untuk kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sari Abida Putri dengan NIM 202339090 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nyayu Dala Wulandari, NIM 20233069. Nah, materi pertama akan saya sampaikan sendiri. Pemeriksaan lembaga keberatan. Hak wajib pajak untuk melakukan keberatan diatur dengan pasal 25 Undang-Undang KUP. Menurut pasal 25 ayat 1, bahwa ruang lingkup keberatan kepada Ditjen Pajak adalah 1. Surat ketetapan pajak kurang bayar. 2. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. 3. Surat ketetapan pajak lebih bayar. 4. Surat ketetapan pajak nihil. Atau yang kelima, pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Dan yang keenam, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 PMK 03 2013 memberikan pengecualian atas SKPKB Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pasal 13A. Ketetapan pajak ini merupakan hasil pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana perpajakan. Tetapi dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202 PMK 3 2015, pengecualian ini dihapus. Materi pengajuan keberatan meliputi jumlah rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan, jumlah besarnya pajak terutang atau materi atau isi dari pemotongan pajak atau pemungutan. Walaupun wajib pajak masih melakukan kesalahan dalam pembuatan surat pengajuan keberatan, Ditjen Pajak tidak serta-merta menolak. Wajib pajak akan diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan yang dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan sebagaimana disebutkan dalam persyaratan. Karena itu, baiknya wajib pajak mengajukan keberatan jangan terlalu mepet dengan jangka waktu 3 bulan supaya ada kesempatan perbaikan. Proses keberatan akan ditangani oleh bidang PKB di Kanwil DJP. Petugasnya di saat penelaah keberatan PK. Jadi, silakan komunikasikan dengan petugas tersebut untuk mendapatkan informasi lebih detail. Selama proses keberatan, mungkin saja penelaah keberatan. Yang pertama, meminta informasi ke pemeriksa pajak atau pegawai pajak lainnya. 2. Meminta dilakukan pemeriksaan tujuan lain dalam rangka keberatan kepada pemeriksa pajak untuk mendapat kedua atau second opinions. 3. Meminjam dokumen kepada wajib pajak. 4. Meminta keterangan kepada wajib pajak. Cara pengajuan keberatan tahun 2008 dan sesudahnya. Pengajuan keberatan, jangka waktu pelunasan pajak tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan SK keberatan. Pengajuan keberatannya diantaranya dengan syarat-syarat secara tertulis dalam bahasa Indonesia, mengumumkakan jumlah pajak yang terutang atau dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut perhitungan wajib pajak dengan disertai alasan. Satu keberatan untuk satu SKP untuk satu potongan atau pungutan pajak. Telah melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak, ditandatangani oleh wajib pajak, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan wajib pajak, dilampiri surat kuasa khusus. Dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal SKP dikirimkan atau potongan pungutan pajak oleh pihak ketiga, kecuali keadaan di luar kekuasaan wajib pajak. Wajib pajak tidak mengajukan permohonan pasal 36 KUP. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dela. Kepada Dela dipersilakan. Sorry Del, di-admit tadi. B. Putusan lembaga keberatan. Lembaga keberatan dalam menerbitkan putusannya tidak mengenal putusan salah, yaitu putusan yang ditetapkan sementara pemeriksaan sengketa pajak berlangsung. Dalam arti, lembaga keberatan hanya mengenai putusan akhir sebagai jawaban atas penyelesaian sengketa pajak yang terikat pada jangka waktu yang ditentukan. Putusan tersebut dalam hukum pajak dikenal dengan istilah surat keputusan keberatan.
Jangka waktu bagi pejabat pajak menerbitkan surat keputusan keberatan adalah 12 bulan sejak tanggal diterimanya surat keberatan tersebut. Dalam arti, surat keputusan keberatan harus diterbitkan sebelum berakhir jangka waktu 12 bulan. Kalau pemeriksaan surat keberatan telah selesai, berarti pejabat pajak wajib menerbitkan keputusan terhadap wajib pajak yang mengajukan keberatan. Keputusan lembaga keberatan sebagaimana yang diterbitkan oleh pejabat pajak bernama Surat Keputusan Keberatan yang berisikan diktum di antaranya 1. Menerima seluruhnya. Dalam hal ini, wajib pajak telah mengemukakan alasan-alasan yang didukung dengan bukti-bukti yang meyakinkan secara keseluruhan yang dipersengketakan dalam surat keberatannya, sehingga pejabat pajak menerima keseluruhan tuntutan wajib pajak yang tercantum dalam surat keberatannya. 2. Menerima sebagian apabila dari keseluruhan alasan yang dikemukakan oleh wajib pajak dalam surat keberatannya. Ternyata hanya sebagian dari alasan-alasan tersebut diterima dan sebagian pula ditolak oleh pejabat pajak. 3. Tidak dapat diterima jika alasan-alasan yang dikemukakan dalam persidangan tidak diterima oleh pejabat pajak selaku pemutus. 4. Menolak keberatan tatkala surat keberatan tersebut diajukan bukan kepada pejabat pajak yang menerbitkan surat ketetapan pajak tersebut atau kompetensi absolut. 5. Menambah besarnya jumlah pajak yang terutang. Hal ini dapat terjadi karena alasan-alasan yang dikemukakan oleh wajib pajak maupun alat bukti, menimbulkan keyakinan bagi pejabat pajak bahwa utang pajak yang dipersengketakan lebih besar daripada yang tercantum dalam surat keberatan. Next. Dari kelima jenis surat keputusan keberatan tersebut di atas, surat keputusan keberatan yang memiliki diktum berupa menambah besarnya jumlah utang pajak merupakan dasar penagihan pajak. Wajib pajak yang tidak menerima surat keputusan keberatan karena pertimbangan tidak mencerminkan keadilan dan perlindungan pajak berhak mengajukan banding pada pengadilan pajak yang berkedudukan di Ibu Kota Negara Indonesia, Jakarta. Pelaksanaan surat keputusan keberatan dilaksanakan oleh pejabat pajak yang ditunjuk untuk itu dan dilaksanakan dengan tanggung jawab berdasarkan sumpah atau janji yang telah diucapkannya. Pejabat pajak yang sengaja surat keputusan keberatan tidak terlaksana atau hanya terlaksana sebagian dapat dikenakan sanksi hukum, baik berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Dengan demikian, surat keputusan keberatan harus dilaksanakan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan agar tidak terkena hukuman sebagaimana yang ditentukan. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi